Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita sebelumnya, ayah Xiaoyan berhasil mendapatkan obat yang dibawa oleh Xiaoyan di tempat pelelangan dengan harga yang cukup tinggi karena sudah dijebak oleh kedua keluarga lainnya, yaitu Jilai dan Aubaba. Untuk apakah dia membeli obat tersebut? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke alur ceritanya. Xiaoyan yang sudah mendapatkan uang hasil pelelangan obatnya kembali ke rumah. Dan dia melihat bahwa ayahnya sedang diomeli oleh dua tetua keluarga Xiao karena ayahnya sudah menghabiskan uang klan hanya untuk membeli obat yang akan diberikan kepada dirinya, sehingga uang klan berkurang banyak dan tidak mampu untuk membeli teknik tingkat tinggi Xuan dan malah jatuh ke tangan keluarga Jilai. Tapi ayah Xiaoyan tetap tidak menyesal dengan yang sudah dilakukannya dan akan mengganti uang klannya dengan uangnya sendiri dan langsung meninggalkan kedua tetua tersebut. Kemudian dia melihat bahwa ada Xiaoyan di dekat tempat tersebut dan memberikan obat yang sudah dibelinya. Melihat perjuangan ayahnya itu, Xiaoyan terharu dan berjanji dia akan berjuang keras. Setibanya di kamar, dia bilang ke gurunya kalau malam ini juga dia harus mencapai level 6 dan tidak mengecewakan ayahnya. Keesokan harinya, terlihat bahwa Xiaoyan sedang melatih jurus barunya, yakni peledak oktan. Xiaoyan sangat ingin segera mencapai level 7 agar tidak mengecewakan Sun Er dan ayahnya, karena 2 bulan lagi akan ada upacara kedewasaan. Yao Lao menasihati Xiaoyan agar tidak terburu-buru karena melihat kecepatan latihan dari Xiaoyan sudah sangat cepat dibandingkan lainnya. Seharusnya dia mampu mencapai level saat ini dengan waktu yang sangat lama. Dan dia yakin kalau dalam 2 bulan ke depan Xiaoyan bisa mencapai level 7. Cerita berganti di suatu pagi, Sun Er menjemput Xiaoyan ke kamarnya karena hari itu akan ada tes terakhir sebelum upacara kedewasaan. Setibanya di tempat tes, Sun Er maju dan hasilnya, Sun Er berada di level 12. Tibalah giliran tokoh utama kita. Semua orang terkejut karena melihat hasil dari Daoji Xiaoyan yang sudah mencapai level 7. Hal ini dicapainya berkat bantuan dari gurunya yang sudah melatih dan memberinya obat-obatan. Melihat hasil ini, sepupunya yang bernama Xiaomei yang dulu mencampakkannya datang dan mengajaknya untuk latihan bersama. Tetapi karena Sun Er ada di sana, dia pun menolaknya dengan halus. Di tempat lain, Jilai Au melaporkan kepada ayahnya kalau Xiaoyan akan mengikuti upacara kedewasaan. Ayahnya yang mendengar itu berniat akan ikut di upacara kedewasaan dan melihat secara langsung apakah benar Xiaoyan dibantu oleh seorang alkemis. Dan tibalah di hari yang ditunggu. Xiaoyan dipanggil di tengah arena. Menurut aturan keluarga, Xiaoyan harus menerima tantangan dari siapapun dengan daoji lebih rendah atau setara dengan dirinya. Tetapi ternyata Xiaoning dengan level 8 maju dan menantang Xiaoyan. Dan ujian pun dimulai. Xiaoning dengan semangatnya menyerang Xiaoyan, tapi semuanya bisa ditangkis dengan mudah oleh Xiaoyan. Mereka berdua saling beradu tinju, dan Xiaoning kaget karena Xiaoyan mampu menahan pukulannya. Karena adu tinju tersebut, keluar aura merah dari tubuh Xiaoyan. Dia berhasil mengaktifkan obat yang tersisa dalam tubuhnya dan memanfaatkannya untuk naik ke level 8. Xiaoning yang melihat kejadian tersebut langsung menyerang Xiaoyan sebelum dia berhasil naik ke level 8. Tapi dengan jurus baru dari Xiaoyan, malah Xiaoning yang kena pukulan sampai terlempar keluar arena.
Di tepi arena, dia dihampiri oleh seorang yang membawa sebutir obat terlarang dari Jilai Bai. Setelah meminum obat tersebut, dia berubah menjadi seperti iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang meluap-luap, Xiaoning melancarkan pukulannya, tetapi Xiaoyan mampu menahan serangan itu dan membuatnya pingsan. Tangannya patah dan dia juga mendapatkan hukuman kurungan selama 3 bulan karena sudah melanggar peraturan dengan meminum obat terlarang. Xiaoyan keluar jadi pemenang dalam duel dan bonusnya dia berhasil naik ke level 8 berkat baku hantam dengan Xiaoning. Keluarga Jilai mulai cemas dengan perkembangan kekuatan dari Xiaoyan yang begitu cepat. Jilai Au mengusulkan sebuah rencana kepada ayahnya, yaitu meminta bantuan dari seorang alkemis hidung belang yang bernama Liu Xi. Dia berencana menggunakan Liu Xi untuk melawan alkemis yang sudah membantu Xiaoyan berlatih dan membuat ramuan langka untuk keluarga Xiao. Liu Xi juga mengatakan kalau dia mempunyai guru alkemis yang berada di tingkat keempat yang akan mendukungnya nanti. Tetapi Liu Xi meminta syarat untuk membawakan seorang perempuan, yakni Yai Fei, untuk bermain cocok tanam dengannya. Dan keluarga Jilai menyetujui hal tersebut. Di tempat yang berbeda, Xiaoyan dan Sun Er sedang kencan di pasar. Sun Er menyadari bahwa ada yang tidak beres di pasar. Setelah bertanya ke salah satu penjual keluarga Xiao, Xiaoyan dan Sun Er mendapatkan informasi kalau penjual dari keluarga Xiao sedang mengalami kesulitan karena pelanggan mereka semuanya pergi ke toko keluarga Jilai yang menjual sebuah pil dengan harga yang murah. Dan jika hal itu terus berlanjut, pasar keluarga Xiao akan bangkrut. Untuk mengatasi kondisi itu, Xiaoyan pergi lagi ke Yafei dengan menyamar untuk membeli bahan-bahan obat yang dibutuhkannya yang nantinya akan dijual dan bisa bersaing dengan obat yang dijual oleh keluarga Jilai. Awalnya, Yafei menolak menjual bahan obat ke Xiaoyan karena dalam peraturan yang ada, tempat pelelangan tidak boleh ikut campur dalam masalah kedua keluarga. Tetapi setelah Xiaoyan membantu meringkus orang-orang dari keluarga Jilai yang berusaha untuk menyerang dan menyulik Yafei, pada saat mereka sedang ngobrol, Yafei setuju akan membantu dengan syarat kalau Xiaoyan menunjukkan wajah aslinya. Yafei nampak kaget setelah mengetahui kalau yang ada di depannya adalah Xiaoyan. Jilai Bi sangat marah karena sikap dari Liu Xi yang sudah dengan seenaknya menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan berusaha menculik Yafei dari pelelangan militer. Dia takut keluarga Jilai tidak bisa mendapatkan bahan obat lagi karena tindakan dari Liu Xi. Tapi Jilai Au menyampaikan bahwa Yafei masih menawarkan bahan obat-obatan tetapi dengan harga 5 kali lebih mahal. Meskipun duit keluarga Jilai sedang tipis, tetapi demi mengalahkan keluarga Xiao, Jilai Bi rela mengeluarkan sebanyak apapun duit untuk mengalahkan keluarga Xiao. Jilai Bi menyuruh anaknya untuk segera membeli semua bahan di pelelangan agar keluarga Xiao tidak bisa bersaing dengannya. Di tempat yang berbeda, ayah Xiaoyan dan kedua tetua lainnya sedang galau. Karena saat ini keluarga Jilai Bi memonopoli semua bahan obat dan keluarga Xiao tidak akan bisa bertahan lama menghadapi persaingan pasar. Tetapi tiba-tiba Yafei datang dengan membawa semua bahan obat-obatan untuk diberikan kepada keluarga Xiao. Semuanya heran kenapa itu bisa terjadi. Bukankah semuanya sudah dijual ke keluarga Jilai? Ayah Xiaoyan juga bilang kalau duit klannya tidak cukup untuk membeli semuanya. Tetapi Yafei tidak mempermasalahkannya dan percaya kepada ayah Xiaoyan. Yafei mengatakan hal ini dilakukannya untuk membalas budi dari seorang pria. Tiba-tiba datanglah Xiaoyan yang menyamar dan memakai jubah datang ke keluarga Xiao. Ayah Xiaoyan langsung waspada karena dirasa pria ini terlihat sangat kuat. Tetapi pria ini malah menggunakan kekuatannya untuk meracik semua bahan obat yang dibawa Yafei dan menjadikannya banyak obat yang lebih ampuh dari obat keluarga Jilai.
明心散。 Dia memberikan semuanya dengan gratis dan tanpa mengambil keuntungan sepeser pun. Pria ini mengatakan kalau itu semua adalah sebuah hadiah persahabatan karena dia mengenal baik anaknya yang bernama Xiaoyan, padahal dia sendiri adalah Xiaoyan. Setelah itu pria ini bergegas pergi dan disusul kemudian oleh Yafe. Di perjalanan, Yafe memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena pasti keluarga Cilai tidak akan diam. Tapi Xiaoyan dengan tenangnya bilang, tenang saja Ferguson, aman-aman. Bagaimana kelanjutan dari cerita anime ini? Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya di Labes Anime.